2-3 slide yang saya perlu sampaikan mengenai Ritakaful, karena ini area yang paling tidak dipahami oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sebagian besar rakyat kita masih menyebut asuransi itu sebagai angsuransi, karena bayarannya pakai angsuran biasanya. Kalau di Putra biasanya pakai angsuran. Jadi kalau bicara mengenai asuransi atau reinsurance itu menjadi lebih gelap lagi. Padahal sesungguhnya dalam industri insurance reinsurance, fungsi Ritakaful atau reinsurance itu sangat-sangat penting sekali. Sesungguhnya yang menjadi dalam konteks konvensional, yang menjadi ultimate risk carrier itu sebenarnya reinsurer, bukan insurer. Karena untuk insurance company itu lebih berperan dalam hal marketing, capturing nasabah sebenarnya. Mereka retain risk tetapi kecil sekali. Sebagian besar risiko itu sebenarnya ditransfer ke reinsurance industry. Jadi reinsurance itu yang sebenarnya tidak kelihatan di mata publik, sebenarnya yang berperan paling besar menanggung risiko. Jadi seperti ini mekanismenya. Misalnya etika takaful di sini mengasuransikan rumah. Bisa saja mereka cuma memutuskan bahwa dari setiap rumah yang saya asuransikan, saya hanya akan retain, akan tahan sebesar 1 miliar ringgit saja. Itu maksimum. Jadi kalau ada rumah yang harganya di atas 1 miliar ringgit, maka saya extra amount di atas 1 miliar ringgit itu harus ditransfer ke reinsurance. Dan banyak sekali facility building yang tentu nilainya jauh lebih besar pada 1 miliar ringgit. Jadi dari participants ke Takaful Pool masuk ke Ritakaful Pool. Kemudian saya pilih-pilih. Dalam melakukan reinsurance itu, mentransfer risiko dari perusahaan asuransi ke reasuransi atau dari takaful operator ke Ritakaful operator, sebenarnya konsepnya sudah sangat berkembang jauh. Demikian banyak teknik metode yang dipakai oleh industri. Kita sebut sebagai facultative, treaty, facultative obligatory, and ART. ART adalah alternative risk transfer. Tapi yang paling umum adalah fakultatif dan treaty. Secara sederhana, fakultatif ini adalah berbagi-bagi risiko antara asuransi dan reasuransi. Biasanya banyak reasuransi yang terlibat. Itu untuk setiap individual risk. Jadi ini melibatkan risiko yang besar sekali. Misalnya Petronas Facility misalnya, atau Twin Tower, itu dianggap sebagai risiko yang sangat-sangat besar. Maka untuk memanage risknya dilakukan secara fakultatif. Treaty ini on portfolio basis. Jadi takaful, etika takaful akan datang ke ACR Ritakaful. Ini portfolio saya mau bagi portfolio ini dengan Anda. Jadi portfolio ini besarnya ada 2.000-3.000 risk. Profilnya dari yang paling kecil segini, paling besar segini, setahun premiumnya segini, contributionnya, lossnya segini dan seterusnya. Lalu mereka sepakat, gitu ya. FICOP nggak usah kita bahas terlalu teknik. ART ini sebenarnya yang lebih spekulatif sebenarnya, karena lebih ke risk transfer yang melibatkan capital market. Jadi simpelnya seperti itu. Misalnya ada bond yang di-link dengan terjadi atau tidak terjadinya satu event. Di Amerika sangat populer apa yang kita sebut sebagai CAT bond, catastrophe bond. Jadi secara simpel gini, perusahaan reasuransi issue bond. Jadi dia tarik dana dari kumpulkan dana dari investor. Tapi dan bond ini seperti bond biasa akan ada yield-nya per tahun atau per bulan atau per 2 kali setahun. Ya. Tetapi perjanjiannya adalah kalau terjadi sesuatu CAT event yang besar sekali, dan CAT event itu didefinisikan seperti apa, maka dana awal ini tadi akan hilang. Karena perusahaan asuransi itu akan gunakan ini untuk bayar CAT event itu.
Misalnya banyak sekali di Amerika Utara kan sering terjadi storm yang mereka gunakan ini, atau Jepang untuk menghadapi earthquake-nya. Lebih seperti itu. Next, ini terakhir, promise. Tapi ini penting. Saya coba di sini mengilustrasikan seperti apa, bagaimana sebenarnya industri itu membagi risiko. Oke? Misalkan ini adalah, jangan dipencet dulu mas, bisa meledak mas. Oke. Ini misalnya anggap ini sebagai satu risiko besar sekali. Apa aja itu, mungkin satu kompleks besar, industrial risk misalnya, besar sekali, dan tidak mungkin ada perusahaan asuransi bisa menahan sendiri. Jadi harus dibagi-bagi. Seperti apa cara membaginya? Silakan. Ini caranya kita bagi seperti ini. Oke. Jadi risiko itu dibagi seperti ini. Risiko sebesar ini dibelah-belah seperti ini. Ada yang ini Excel, ini adalah excess of loss, ini juga excess of loss. Salah satu teknik dalam reasuransi atau reinsurance. QS ini adalah quota share, another teknik. Surplus ini juga, surplus itu adalah teknik sebenarnya dalam reinsurance, bukan surplus keuntungan bukan. Fakultatif juga demikian. Oke. Jadi, dan ini net retention. Net retention inilah yang benar-benar ditahan oleh perusahaan asuransi. Yang lain, area yang lain itu sebenarnya ditransfer sepenuhnya ke perusahaan reasuransi. Tapi di setiap blok-blok ini biasanya bukan tidak satu perusahaan asuransi saja, reasuransi saja yang terlibat, tapi bisa banyak, bisa puluhan juga. Jadi ada perusahaan reasuransi yang ngambil sedikit-sedikit, ini dipotong, dipecah-pecah lagi, ini dipecah-pecah lagi. Gitu. Next. Kalau terjadi loss, begini caranya mereka membagi lossnya. Jadi kadang loss itu nggak membakar semuanya, bukan total loss, partial loss saja. Katakanlah sampai selevel ini saja. Maka inilah liability masing-masing teknik tadi dalam membagi risiko. Tapi si pemilik risiko tahunya ini hanya diasuransikan dengan etika takaful, that's it. Dia nggak punya kontrak dengan takaful reinsurance, nggak sama sekali. Next. Udah itu aja kayaknya. Mungkin ini lanjut, ini juga kayaknya bagus dikasih dikasih lihat. Masih sama dengan yang tadi. Saya cuma mau kasih lihat bagaimana sebenarnya setiap area itu nanti juga akan dibelah-belah lagi. Next, terus ya, tuh. Jadi ini lebih lanjut akan dibelah-belah lagi masing-masing untuk satu perusahaan asuransi. Jadi satu perusahaan reasuransi. Jadi bisa jadi satu perusahaan reasuransi dia pilih, oke, dia lihat mekanisme pembagian risikonya seperti ini. Katakanlah saya misalnya perusahaan reasuransi, oke, saya pilih sekian persen di layer 1 XL, sekian persen di layer 2 ini, sekian persen di quota share, sekian persen di surplus, sekian persen di fakultatif. Atau saya juga bisa pilih, oh saya nggak suka ambil di quota share, surplus, fakultatif, saya ambil di XL saja, dan seterusnya. Jadi akhirnya begitu risiko yang besar itu akhirnya terbagi-bagi, terpecah-pecah. Dan si reinsurer ini bisa berada di mana saja, tidak hanya di Malaysia, Indonesia, tapi juga ya memang untuk wilayah kita pusatnya ada di Singapura sebenarnya yang lebih banyak. Tapi kalau risiko itu besar sekali, risiko itu bisa dipasarkan sampai ke London market, sampai ke US juga, kurang lebih seperti itu. Oke. Alhamdulillah telah selesai penjelasan dari Bang. Dan sekarang adalah sesi tanya jawab. Kita buka term pertama yang akan menanya untuk 3 penanya. Oke. Dari sisi pertama.